sore, jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mulai ibadah sore hari ini. Mari saya ajak semuanya untuk berdiri. Mari kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk kesempatan sore hari ini kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Bersama-sama dengan rekan-rekan seiman kami Bapa. Kami mau menyenangkan Engkau, kami mau memuji Engkau. Kami mau memuaskan pribadimu Yesus dengan pujian dan penyembahan kami. Kami bersuka cita Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap memuji-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang bersuka cita, mari kita sama-sama katakan amin. Bisa berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Kasih-Nya yang besar ada dalam kehidupan setiap kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Mari tepuk tangan buat Allah kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Mari dari awal kita naikkan pujian ini bagi Allah kita yang besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, Dia selamatkan selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukur. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Mari tepuk tangan untuk Allah kita. Mari kita naikkan syukur. Naikkan syukur kita kepadanya. Ku naik
naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Musik memuji Tuhan. Mari kita tepuk tangan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Mari lebih lagi dengan segenap jiwa kita, dengan segenap hati kita memuji Allah kita. Amin. Amin. Aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua jiwaku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan untuk memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati.
menikmati setiap penyembahan Tuhan yang kami naikkan dengan mulut kami Yesus. Biar Engkau menikmati penyembahan Tuhan yang kami naikkan dengan segenap hati kami Tuhan. Biar Engkau menikmati setiap penyembahan kami yang kami naikkan dengan segenap jiwa kami Yesus. Ya la bala bala basyik, ya la 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 basyik, ya la bala 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 basyik. Ya la 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 basyik, ya la bala bala basyik. Karena Engkaulah pemilik kuasa terbesar di bumi ini Yesus. Ya Tuhan. Luar biasa ya, kita bersyukur karena anugerah dan kebaikan Tuhan kita ada di tempat ini. Saudara, kita adalah orang-orang yang respon akan panggilan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang respon akan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga pagi hari ini kita ada di tempat ini. Amin. Nah, saya berterima kasih kepada Bapak Gembala dan juga seluruh pengerja dan jemaat GBI Duta Kerajaan Allah yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, saya bersyukur setiap kali Tuhan mengizinkan saya pelayanan itu adalah satu anugerah terbesar bagi saya. Karena banyak orang yang mungkin bisa mampu lebih hebat daripada saya, tapi mereka lebih memilih di luar sana daripada ada di dalam rumah Tuhan. Dan hari ini saudara memilih ada di rumah Tuhan, saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi diri kita sendiri, karena kita adalah orang-orang yang berbahagia. Amin saudara. Nah, tema pagi hari ini saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya kasih tema menang atas musuh iman. Saudara, saya melihat tema di tempat ini adalah great faith. Ya saudara, iman yang besar itu punya musuh yang besar juga. Semakin besar iman kita saudara, semakin besar musuh kita. Jadi saudara, jangan katakan aku udah beriman, aku cukup, hidupku tenang-tenang saja, semua jalan mulus, jalan tol. Enggak ada saudara. Tuhan gak pernah berjanji kepada kita, waktu kita ikut Tuhan jalan kita mulus, semua baik-baik saja. Enggak. Tuhan gak pernah berjanji seperti begitu. Hidup kita jalan mulus, gak pernah ada masalah, gak pernah ada persoalan, flat, datar. Tuhan gak pernah berjanji seperti itu. Tapi satu yang Tuhan janjikan kepada kita, dalam setiap kehidupan kita, Tuhan menyertai kita. Saudara, penyertaan Tuhan itu penting bagi kita saudara. Semulus apapun jalan hidup kita, kalau gak ada Tuhan sia-sia. Sekalipun jalan hidup saudara naik nanjak, turunnya nuki, tikungannya itu bikin serem saudara. Tapi kalau ada Tuhan dalam jalan kehidupan kita, Tuhan menyertai perjalanan kita, semuanya akan baik-baik saja. Amin. Nah, pagi hari ini saudara, saya akan berbicara tentang menang atas musuh iman. Ya, dikatakan dalam Ibrani, pasal yang bisa dibantu dari belakang saja. Ya, Ibrani 11 ayat 6a berkata begini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara, seringkali kita meremehkan iman ini saudara. Yang penting aku beribadah, yang penting aku udah ke gereja, yang penting aku udah melayani. Saudara, sehebat apapun kita, saudara, firman Allah berkata, tanpa iman tidak mungkin. Saudara, tidak mungkin ini udah pasti. Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara, iman itu saudara kita, Tuhan katakan kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi aja, kamu berkata kepada gunung ini maka gunung ini pindah. Iman itu gak perlu segede gunung. Saudara, kita jangan berhayal terlalu tinggi. Kalau saudara berhayal terlalu tinggi saudara, terlalu muluk, saudara kebentur itu sakitnya minta ampun saudara. Kita nggak usah berpikir yang penting aku punya iman segede gunung selamat. Nggak perlu. Tuhan katakan engkau punya iman sebesar biji sesawi aja. Biji sesawi ini saudara adalah biji yang paling kecil di antara biji-biji. Jadi kalau biji sesawi itu jatuh di lantai ini saudara, mungkin kita perlu kaca pembesar untuk mencari dan mendapatkannya. Dan Tuhan katakan kita punya iman sebesar biji sesawi saja. Maka kita berkata kepada gunung ini, maka gunung ini pindah. Tapi saudara jangan praktekkan ya, aku punya iman sebesar biji sesawi. Hai gunung selamat, pindah ke Ceremai. Ceremai, engkau pindah ke Rinjani saudara, repot saudara. Ya, tapi yang dimaksud dengan di sini gunung adalah gunung-gunung persoalan dalam kehidupan kita. Jadi saudara, kalau kita punya iman saudara, kita nggak perlu mengharapkan orang lain mendoakan kita. Saudara,
Banyak orang Kristen itu ya saudara, kalau di sini nggak ada saudara, di Jatibarang nggak ada, tapi di tempat lain banyak. Kalau dia sakit, punya persoalan, kalau belum didoain sama Bapak Pendeta, Ibu Pendeta saudara, nggak sah. Doanya itu nggak dijawab sama Tuhan. Sementara pendeta dengan jemaat di hadapan Tuhan sama. Yang penting imanmu. Saudara, lebih parahnya lagi saudara, kalau belum diuak-uak sama pendeta saudara, belum sah, semakin diuak-uak itu semakin mujarab saudara. Saya kalau bisa saudara, kalaupun didoain tumpang tangan saja. Tapi jangan diuak-uak, pusing kepala saudara. Iya kalau pendetanya nguak-nguaknya pelan saudara. Kalau dia nguak-nguaknya itu kayak bikin adonan martabak, apa jadinya kepala kita saudara. Tuhan berkata kepada kita, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kenapa saudara? Karena iman adalah dasar atau pondasi dalam kekristenan. Sehebat apapun kita saudara, tanpa dasar maka kekristenan kita hanya tinggal menunggu waktu saja. Seperti saudara membangun sebuah rumah. Rumah itu kokoh atau enggak saudara, itu tergantung dari pondasinya. Saudara mungkin temboknya enggak bagus, lebih bagus tembok tetangga. Rumah tetangga mungkin lebih bagus dari rumah saudara. Saudara, tapi kalau fondasi rumah saudara kuat, angin puting beliung datang, badai datang saudara, rumah saudara tetap kokoh. Gereja saya saudara ada di pinggir rel. Ya, jadi kalau banyak hamba-hamba Tuhan yang datang ke sana enggak terbiasa dengan suara kereta saudara. Jadi ini rel, ini palang kereta. Saya sudah hafal saudara, mana kereta ekonomi, mana argo, ya saudara, mana kereta barang. Saya tidur aja di kamar saudara, dari getarannya dan dari bunyinya saya bisa tahu itu kereta apa yang lewat. Hebat kan saudara? Gimana enggak hebat, 20 tahun saya dilatih mendengar suara kereta. Saya tidur aja saudara, saya tidur saya rasakan getaran kasur, saya bisa tahu itu kereta apa yang lewat. Saudara, kalau mau lebaran, itu kereta Pantura itu sekarang 2 jalur saudara. Dalam satu malam, 78 kereta yang lewat. Teman-teman saya bilang, kamu masih bisa tidur Wid? Kata saya, mimpi indah. Mimpi indah saudara. Saya paling tinut bunyi kereta itu seperti melodi penghantar tidur. Kalau saya pergi ke tempat lain gak ada bunyi kereta, saya nyari, kok sepi ya? Saudara saya pelayan di Tanjung itu saudara sudah 21 tahun. Dan saya datang gereja itu sudah berdiri. Dan sampai hari ini saudara saya tidak pernah melihat ada satu tembok gereja yang retak. Artinya apa saudara? Fondasi gerejanya kuat. Saya nggak tahu waktu gereja itu dibangun. Tapi saya tahu fondasi gereja itu kuat. Kenapa? Karena setiap hari saudara bayangkan kalau kereta barang yang lewat. Saudara bawa tangki atau bawa semen apa segala itu betapa kerasnya getaran itu saudara. Tapi tembok gereja itu gak ada yang retak, boro-boro rubuh, retak pun gak ada. Artinya apa saudara? Fondasinya kuat, demikian juga kita. Semakin kuat iman kita, maka fondasi kekristenan kita semakin kuat. Cobaan badai apapun datang saudara. Mungkin kita cuma goyang-goyang begini seperti wiper mobil saudara. Ke kanan, ke kiri. Tapi kita gak sampai ambruk. Kenapa? Karena fondasi kita kuat. Saudara, sekarang jangan pikirkan bagaimana supaya aku terkenal. Jangan pikirkan bagaimana supaya aku dipandang orang. Sebagaimana supaya orang memuji pelayananku. Itu bonus. Saudara gak usah cari. Pada waktu hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Kita punya fondasi yang kuat. Saudara, penghormatan datangnya dari Tuhan. Jadi gak perlu saudara. Gak perlu ini begini itu begitu gak perlu. Yang penting fondasi iman kita. Supaya apa saudara? Supaya semakin hari kita semakin kuat. Semakin tinggi hidup kita. Semakin kita naik level. Goncangan itu semakin keras. Saudara coba saudara naik pohon. Segini saudara naik, katakanlah setengah meter dari tanah. Angin kencang saudara masih bisa diem. Tapi kalau coba saudara berdiri di puncak, angin sepoi-sepoi bisa bikin kita jatuh. Saudara, tapi kalau fondasi iman kita kuat, sekali lagi saya katakan, mungkin pada waktu badai menerpa hidup kita tergoyang saudara. Tapi enggak membuat kita jatuh.
apalagi sampai kita meninggalkan Tuhan. Karena dasar iman kita kuat. Karena iman adalah dasar fondasi kekristenan. Sekuat apapun badai yang terjadi dalam hidup kita saudara, kalau fondasi kita kuat, gak akan membuat hidup kita itu hancur. Saudara, kita akan belajar, dikatakan dalam Roma 4 ayat 8 sampai 20 dikatakan begini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak pernah bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Saudara, Abraham gak punya dasar untuk percaya karena secara logika, secara kesehatan, secara dunia semuanya sudah selesai. Udah umur 100 tahun. Saudara, dan Sarah udah tertutup rahimnya, udah monopause, gak mungkin melahirkan anak. Tapi Abraham pegang janji Tuhan. Sekalipun mungkin dunia sudah mencemooh Abraham. Mungkin berkata begini, Bram, kamu tuh bego banget. Gak mungkin. Semua orang berkata, Abraham ini tukang mimpi. Karena Abraham berkata, Tuhan memberikan janji kepadaku, keturunanku akan seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Faktanya saudara, satu anak pun dia gak punya. Faktanya satu anak pun dia gak punya. Tapi Abraham pegang janji Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Abraham mendapatkannya. Hari ini apa yang menjadi pergumulan kita? Mungkin kita belum mendapatkannya. Tapi pada waktu kita pegang janji Allah, maka janji Allah itu akan tergenapi dalam kehidupan kita. Ingat, Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan senantiasa tepat waktu. Waktunya siapa? Waktunya Tuhan. Seringkali saudara yang membuat kita iman kita lemah. Karena kita ngatur Tuhan. Tuhan, masalahku berat Tuhan. Tolong aku, bantu aku. Kita pengennya simsalabim, ada kadabra plus jadi. Saudara, tapi Tuhan bilang tunggu sebentar lagi. Tunggu. Karena kalau aku berikan hari ini hidupmu hancur. Karena apa saudara? Tuhan tahu jauh sampai kedalaman hati kita. Saya kasih satu contoh saudara. Kita berdoa Tuhan berkati aku. Semua saudara minta berkat, amin. Ada saudara berdoa, Tuhan biarkan hidupku susah supaya aku dapat diakonia. Ada saudara? Enggak. Semua doa kita bagus dan doa kita itu diberkati supaya kita bisa menjadi berkat. Tuhan berkati aku. Banyak jemaat Tuhan gak bisa beribadah karena mereka ke gereja itu gak ada transportasi. Tuhan berkati aku dengan mobil. Kalau Tuhan berkati aku mobil, aku jemput mereka semua supaya bisa ke gereja. Supaya mereka juga mengalami kebaikan Tuhan. Bagus toh doa kita. Dan niat hati kita memang seperti itu saudara. Kalau aku diberkati Tuhan dengan mobil, aku akan jemput mereka yang gak punya kendaraan. Aku bawa ke gereja, pulang aku anterin. Karena aku tahu berkat itu miliknya Tuhan. Kita berdoa 20 tahun gak dijawab sama Tuhan. Dan kita mulai lemah. Dan kita berkata, udahlah gak usah doa-doa lagi. Aku kurang apa Tuhan? Aku udah ke gereja, pelayanan, memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan, memberikan persembahan diakonnya, kurang apa? Tuhan berkata, aku tahu kedalaman hatimu. Yang kita enggak tahu, Tuhan tahu. Kita berdoa, Tuhan berikan aku mobil supaya aku bisa menjemput itu isi hati kita. Tapi kita enggak tahu apa yang terdalam dalam hati kita. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu saudara, kalau Tuhan memberkati kita dengan mobil, kita udah enggak ke gereja. Senin sampai Sabtu, Senin sampai Jumat kerja. Anak-anak sekolah sampai Sabtu. Minggu kita udah diberkati dengan mobil. Anak-anak bilang, "Pa, jalan-jalan dong." Sekali nanti habis ibadah. 2 kali nanti habis ibadah. Ya kalau jalan-jalannya sekitaran Cirebon habis ibadah masih keburu ya.
Saudara ibadah selesai jam 9, saudara selesai ibadah langsung berangkat, saudara sampai di Cirebon, mall baru buka. Jadi masih oke. Tapi kalau anak-anaknya dan istri minta jalan-jalan ke Semarang, apa yang terjadi? Ibadah. Oh nanti sore jam 5 kita masih bisa ibadah. Nanti jam 2 kita pulang dari Semarang. Yakin pulang? Nggak mungkin. Mulai dengan adanya mobil kita semakin jauh dari Tuhan. Itu kedalaman hati kita yang Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak memberikannya. Kenapa? Karena Tuhan mau dekat dengan kita. Waktu Tuhan tidak menjawab doa kita saudara. Bukan berarti Tuhan tidak sayang kita. Justru Tuhan sayang kita. Sehingga dia berkata tidak kepada doa kita. Supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Tidak ada satupun kejadian yang terjadi dalam hidup kita dengan maksud yang jahat. Kata Tuhan, semua mendatangkan kebaikan bagi kita. Termasuk doa-doa yang tidak dijawab. Dan bagaimana supaya kita tidak kecewa waktu doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Perkuat iman percaya kita. Yakinkan bahwa kita minta A, Tuhan memberikan B. B lah yang terbaik bagi hidup kita. Nah kita akan belajar apa saja musuh iman kita. Yang pertama saudara, logika manusia. Katakan bersama dengan saya, logika manusia. Bisa ditampilkan 2 Korintus 10 ayat 5 bagian yang B. 2 Korintus pasal yang 10 ayat yang kelima bagian B. Sebentar ya saudara. Dua Korintus pasal yang ke-10 ayat yang kelima bagian B. Dikatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk pengenalan akan Allah kami. Yang pertama, musuh iman itu adalah logika manusia. Kita manusia ini saudara lebih cenderung percaya kepada apa yang kita lihat daripada apa yang menjadi janji Tuhan. Ini musuh iman. Kita minta A, yang terjadi itu B dan itu melemahkan iman kita. Manusia ini lebih cenderung logikanya jalan. Aku minta mobil sama Tuhan. Pendapatanku aja, gajiku aja 1 bulan cuma 2 juta. Nggak mungkin. Justru dalam ketidakmungkinan itu Tuhan bekerja. Kalau kita bisa melakukannya saudara, kita nggak perlu iman yang besar. Saudara punya duit 300 juta saudara nggak perlu berdoa, menangis, berlutut di hadapan Tuhan untuk meminta sebuah mobil. Saudara bisa beli. Logika manusia seringkali yang mengalahkan iman kita itu saudara. Logika kita. Kita sedang sakit. Kita berkata oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku sembuh. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku pulih. Ternyata sakitnya makin parah. Tadinya saudara cuma pilek doang saudara. Cuma pilek dan batuk. Saudara berdoa. Aku percaya kuasa darah Yesus menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku sembuh. Faktanya. Saudara nggak cuma pilek dan batuk. Saudara mulai menggigil, kedinginan. Sudah mulai demam saudara. Iman saudara mulai turun. Saudara berkata, duh didoain kok makin sakit ya. Didoain sakitnya kok makin parah. Dan akhirnya apa saudara? Kita mulai menanggalkan iman kita. Kita mulai cari jalan pintas. Logika kita sebagai manusia seringkali saudara membuat iman kita kalah. Sebab itu saudara mulai ubah cara pandang kita. Ya, seperti cara pandang Daud. Waktu Daud melihat Goliat saudara, dia enggak berkata, "Hei Goliat, kamu kecil." Enggak saudara. Daud itu berkata, "Hai Goliat, engkau memang besar." Karena faktanya memang Goliat itu besar. Tapi apa yang Daud katakan? Tapi aku punya Tuhan yang lebih besar daripada engkau. Karena fokus Daud bukan kepada Goliat, tapi fokus Daud kepada siapa yang dia lihat di belakang Goliat, yaitu Allah yang dahsyat. Demikian juga hidup kita. Mungkin mata kita, cara berpikir kita, logika kita melihat itu tidak mungkin. Tapi lihat, di balik masalah, di balik sakit penyakit, ada Tuhan yang berkuasa, yang sanggup melakukan yang tidak ada menjadi ada dalam hidup kita. Supaya apa saudara? Iman kita kembali dibangkitkan.
Jangan mengandalkan logika kita. Pada waktu saudara mengandalkan logika dengan iman percaya saudara kepada Tuhan, iman saudara pasti kalah. Berserah kepada Tuhan. Percaya. Sekalipun hari ini kita melihat hal itu belum terjadi, percayalah. Firman Tuhan katakan, waktu kamu mendoakan sesuatu, waktu kamu meminta sesuatu, sekalipun kamu belum menerimanya, percayalah kamu pasti menerimanya, maka kamu akan mendapatkannya. Itu iman saudara. Jadi mari mulai kalahkan logika kita. Tuhan itu gak bisa diikuti dengan logika kita, amin. Kalau kita pakai logika kita ikut Tuhan saudara, sia-sia kekristenan kita. Pikiran manusia itu terbatas. Logika manusia terbatas, tapi kita punya Tuhan yang gak terbatas. Manusia punya kekuatan, manusia punya keterbatasan, tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Dia sanggup melakukan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Sebab itu dalam mengikut Tuhan, jangan pernah andalkan logika kita, karena logika kita itu bisa menghancurkan iman kita. Yang kedua saudara, apa yang menjadi musuh iman? Kekhawatiran dan kebimbangan. Kita melihat Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Dikatakan saudara, karena aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Yang kedua saudara, yang menjadi musuh iman itu adalah kekhawatiran dan kebimbangan. Seringkali kita khawatir, seringkali kita bimbang untuk hal-hal yang gak penting. Kita menakutkan sesuatu yang belum tentu terjadi dalam hidup kita. Saudara, kemarin ya sampai hari ini juga masih ada sih saudara ya. Saya kemarin hari Jumat itu udah kepikiran itu mau telepon Pak Gem. Pak Gem, saya kalau hari Minggu pagi bisa di cancel enggak? Kenapa saudara? Saya hari Jumat kemarin ke Bandung, saya ada doa pengerja. Jadi seharusnya yang ngisi di tempat saya itu pembicara dari Bandung. Nah waktu kita mau masuk pertemuan pengerja ya dengan Pak Niko, kita tuh semua di swab antigen. Jadi kita semua di swab antigen jadi kita yang kumpul itu ada sekitaran 30 para gembala semua hasilnya negatif. Jadi semua masuk ruang ibadah. Terakhir datang satu teman gembala, dia yang harus jadi pembicara di Tanjung. Dia sendirian dan dia telat saudara. Karena dia telat, kita ini semua gak sempat ketemu dengan dia. Apalagi berjabat tangan. Di swab ternyata dia positif. Masa sih saya positif? Saya sehat-sehat saja, coba diulang lagi, di swab lagi. Di swab lagi saudara, positif 2 kali. Sampai dibilangin, saya gak ada rasa apa-apa, alatnya kali yang salah. Ganti alat saudara, ganti merek. Swab antigennya, di swab lagi saudara, positif. 3 kali di swab positif. Dia WA saya, Bu Gem maafkan saya. Dia kirim hasil swabnya 3 saudara. 3-tiganya positif. Belum tentu COVID sih. Ya tapi kalau udah swab begitu hasilnya positif kan harus karantina. Dia bilang dengan terpaksa jadwal saya ke Tanjung harus dibatalkan. Dan sekarang saya segera balik ke Garut. Gembala di GBI Garut saudara. Saya langsung stres saudara. Ya, aduh ini udah hari Jumat malam, cari pembicara untuk hari Minggu tuh di mana? Karena dadakan. Jadi pembicara itu kan gak bisa seperti tahu bulat. 5 detik langsung jadi. Ya, digoreng dadakan. Kan ya memang sih kita hamba Tuhan ini semua sudah punya khotbah saudara. Tapi kan belum tentu juga kita siap. Itu yang pertama. Atau memang kita ini sudah ada jadwal. Saya sudah stres saudara. Aduh. Nah logika saya udah mulai kekhawatiran. Logika dan kekhawatiran saudara bekerja sama. Itu kerjasama yang sangat bagus untuk menghancurkan iman. Logika saya, kalau enggak ada gimana? Siapa gantinya? Sementara saya ada jadwal ke Jatibarang. Logika mulai berpikir, kekhawatiran. Kalau enggak ada yang gantiin gimana nih? Saya udah satu imannya udah goyah saudara, satu masih kuat saudara. Ya, pasti Tuhan sediakan. Iman saya berkata, pasti Tuhan sediakan. Saya mulai teleponin satu-satu hamba Tuhan.
5 ditelepon, 5-5-nya nggak bisa saudara. Apa nggak makin begini saya saudara? Lah logika dengan kekhawatiran bekerja sangat kompak saudara. Saya mulai berpikir, apa jadwal ke Jatibarang saja yang dibatalkan. Tapi saya berpikir lagi, kalau saya membatalkan Jatibarang, bukan cuma Tanjung yang kesusahan, Jatibarang pun menjadi kesusahan. Ini iblis ini memang luar biasa saudara. Ya, saya mulai berharap lagi, pasti ada. Saudara namanya kita di tengah kekalutan saudara. Ini berpikir itu kadang itu udah kacau saudara. Nah saya mulai diam saudara, saya sudah ada di tengah-tengah ibadah. Udah mulai pujian penyembahan, saya diam, saya nggak memuji, saya tidak menyembah. Saya mulai diam menenangkan diri saya. Menenangkan diri saya mulai berpikir pelan-pelan saudara. Sambil saya berkata, Tuhan berikan nama-nama yang ada dalam pikiran saya. Taruh nama-nama itu dalam pikiran saya supaya saya bisa hubungin mereka satu-satu. Tiba-tiba saudara saya lagi diam, ting, satu nama saudara. Saya ingat, oh iya. Dia ibadahnya sore, semoga pagi dia tidak ada jadwal. Saya langsung telepon, Shalom Pak Gem, Shalom. Bisa nggak pelayanan hari Minggu di Tanjung? Saya minta maaf sebelumnya kata saya. Pertama dia bilang, kalau Minggu tanggal 14 nggak bisa Bu Gem. Saya langsung lagi saudara. Tadi imannya tuh udah naik saudara. Begitu dibilang enggak itu seperti dibanting rasanya. Dalam hati Tuhan siapa lagi? Tiba-tiba dia bertanya, oh iya emang Tanjung ibadahnya jam berapa? Jam 7 pagi. Oh kalau jam 7 saya bisa. Itu saya langsung yes. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan pun saudara. Dalam iman saya masih sering bergumul. Karena kita ini gak ada yang kebal terhadap musuh. Tapi bagaimana cara kita mengatasi kekhawatiran dan kebimbangan itu. Awalnya saudara, saya udah khawatir banget. Siapa yang akan gantiin saudara? Dan kekhawatiran, kebimbangan itu membuat saya gak bisa berpikir dengan jernih. Sehingga di handphone saya ini saudara banyak nama-nama pendeta. Tapi karena saya udah khawatir, udah bimbang, itu gak kepikiran lagi nama siapa. Padahal kan tinggal diketik aja di kolom searching itu kan keluar saudara. Karena semua saya namain tuh pendeta, tinggal ketik aja P, mungkin semua keluar pendeta-pendetanya. Tapi karena saya sudah dikuasai oleh kekhawatiran, kebimbangan, dan logika manusia saya lebih kuat bekerja saudara, semuanya ngeblank. Jadi saudara, pada waktu saudara mulai ngeblank saudara, berdiam diri. Berdiam diri, pusatkan pikiran dan hati kita kepada Tuhan. Dan pelan-pelan nanti iman kita akan bangun kembali. Percayalah, pada waktu kita bisa mengalahkan logika kekhawatiran kebimbangan kita, iman kita naik level. Amin. Seringkali saudara seperti yang tadi saya katakan, kita menakutkan hal-hal yang belum tentu terjadi dalam hidup kita. Tuhan katakan tadi kepada kita saudara di dalam kitab Matius pasal yang ke-6. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Seringkali kita mengkhawatirkan masa depan kita. Seringkali kita mengkhawatirkan masa depan anak-anak kita. Seringkali kita mengkhawatirkan masa depan cucu kita. Sehingga kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita lupa bahwa sampai hari ini kita pun ada semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kenapa saudara? Karena logika menguasai kita. Dalam zaman COVID saudara semua orang bilang susah. Yang jualan bilang susah. Susah memang saudara. Saya tidak berkata zaman COVID itu adalah zaman yang paling menyenangkan. Enggak, zaman paling susah. Yang berdagang berkata susah. Tapi coba saudara lihat. Sampai hari ini, pernahkah hidup saudara kekurangan? Kita kekurangan bukan karena Tuhan tidak mencukupi kita. Kita kekurangan karena gaya hidup kita. Kita kekurangan bukan karena Tuhan tidak memberkati kita. Tapi kita kekurangan karena apa? Keinginan kita. Tuhan tidak sanggup mencukupkan keinginan kita. Tapi Tuhan sanggup mencukupkan kebutuhan kita. Saudara harus bedakan. Mana keinginan,
mana kebutuhan. Kebutuhan kita saudara, makan 3 kali sehari itu cukup, amin. Apa yang membuat kita bilang, aduh aku udah gak makan nih 2 hari, kenapa? Bukan karena gak ada makanan saudara, saudara gak suka lauknya. Tuhan kan gak pernah janji sama kita, pagi sarapan nasi lengko, siang makan nasi padang, sore makan nasi goreng, 3 kali dalam 1 hari, enggak kan? Tuhan cuma bilang makan, yang penting ada nasi, karena kita makannya nasi bukan roti. Mau nasi dengan garam, nasi dengan sambal, enggak masalah. Yang penting makan. Itu kan kebutuhan kita. Nasi padang, nasi goreng, nasi lengko itu kan keinginan. Saya saudara 7 tahun pertama saya ada di kota Tanjung saudara. Itu saya menangis. Masak Indomie jam 12 siang, makannya jam 2 biar bengkak. Jadi banyak makannya kenyang. Padahal porsinya kan sama aja. Ya jam 4 tetap aja lapar lagi. Nah saudara, saya menangis saudara. Saya menangis, Tuhan, haruskah menjadi seorang hamba Tuhan itu seperti begini? Kok tragis banget ya. Makan itu kayaknya aduh. Saya saudara sebelum jadi full timer itu, sebelum jadi pelayan Tuhan itu saya bekerja. Saya bekerja, posisi itu sudah lumayan, gaji saya gede. Jadi untuk makan itu saya gak pernah masalah. Tiba-tiba ke Tanjung saudara, saya mulai saudara beli nasi putih 1000 perak 1 bungkus ya. Ko Jansen pasti orang Tanjung jadi tahu. Sampai sekarang pun kita masih bisa beli nasi itu 2000 perak, nasi lengko. Ya. Beli nasi 1000 perak dibagi 2. Pagi sengaja gak makan saudara karena duitnya gak ada. Beli nasi putih 1000 dibagi 2. Sama beli rujak kangkung 1000 perak bagi 2. Makan siang 1, makan malam 1. Jadi selamatlah hari itu 2000. Tapi setiap kali saya makan saya menangis saudara. Itu sambil nelan itu rasanya seret banget. Duh Tuhan tiap hari nasi kangkung. Bisa makan nasi sama tahu, bisa makan nasi sama tempe itu luar biasa mujizat. Saya ngeluh terus saudara. Ngeluh terus. Tuhan kok begini. Selama 7 tahun. Setelah melewati tahun ke-7. Tuhan bukakan pikiran saya. Tuhan katakan, bukankah selama 7 tahun engkau ada di tempat ini, engkau tidak pernah kekurangan, engkau tidak pernah kelaparan? Saya mulai, masa sih Tuhan aku lapar. Pagi-pagi aku gak makan, terus siang makan nasi sama sayur kangkung, sore makan nasi sayur kangkung. Puji Tuhan kalau ada komsel diundang, kalau yang undangnya orang kaya, puji Tuhan dapat makan gratis, perbaikan gizi. Saudara, tapi ini kan enggak, saya mulai nego dengan Tuhan. Tapi Tuhan bukakan pikiran saya saudara. Aku senantiasa menyediakan kebutuhanmu. Yang membuat engkau kelaparan adalah keinginanmu. Saudara, Tuhan senantiasa menyediakan nasi dan sayur untuk saya makan. Tapi saya enggak mau makan, kenapa saudara? Karena enggak enak di mulut, enggak enak di perut. Jadi saya kelaparan. Dan saya berkata, kenapa Tuhan membiarkan saya kelaparan? Padahal Tuhan tidak pernah membiarkan saya kelaparan. Yang membuat saya kelaparan adalah keinginan saya. Seringkali saudara kita demikian. Yang membuat hidup kita itu sulit bukan karena Tuhan tidak membantu kita. Tapi keinginan kita. Udah punya mobil 1, pengen mobil 2. Udah punya 2, pengen punya 4. Lihat tetangga beli mobil baru, kita panas. Kan cari penyakit. Saudara di rumah cuma 2, punya mobil udah 3, itu saja saudara udah serakah. Satunya buat siapa? Saudara, tapi ngelihat tetangga, kita mulai Tuhan, aku kurang apa? Dia aja gak ke gerejanya bolong-bolong, aku kan rajin. Saudara, dan kita mulai takut dengan kehidupan kita. Kita mengkhawatirkan sesuatu yang gak penting. Hari ini saudara, mari kita mulai fokus apa yang menjadi kebutuhan kita. Keinginan itu cuma kalau kita dapatkan itu bonus. Saudara, bonus dari Tuhan. Bukan masalah seberapa banyak yang kita miliki saudara. Tapi seberapa banyak yang kita bisa nikmati. Jadi hidup itu saudara dijalani, dinikmati, disyukuri. Apapun yang terjadi itulah yang terbaik untuk kita. Mungkin orang lain berkata, alah hidupmu begitu-begitu saja. Enggak masalah saudara. Saya berkata kepada saudara ya, hidup saya mah boleh dibilang
saya bukan orang yang punya duit banyak. Tapi punya duit, tapi nggak banyak. Ya, jadi kalau untuk kehidupan saya punya. Ngelihat teman-teman saya, saudara, gaya hidupnya itu saudara, saya kadang jujur sebagai manusia, aku kapan ya kayak begitu punya mobil bagus, punya rumah bagus, itu keinginan saudara. Tapi saya nggak iri, cuma terkadang dalam hati enak ya. Tapi setelah saya menjalani kehidupannya saudara, saya berkata kepada Tuhan, saya lebih bersyukur. Saya nggak punya mobil bagus, nggak punya rumah bagus, tapi saya menikmati mobil bagus, menikmati rumah bagus. Ngapain saya pusing-pusing? Saudara, saya berkata kepada satu jemaat, dia bilang begini sama saya, enak ya kalau punya mobil, kata saya, Ci, lebih enak nebeng. Halo? Lebih enak nebeng dari punya mobil. Saudara kalau nebeng nggak perlu mikirin pajak tiap tahun. Saudara nggak perlu mikirin bensinnya habis, saudara nggak perlu mikirin ganti oli, saudara nggak perlu mikirin servis mobil. Saudara tinggal berdiri depan rumah, jemputan datang, saudara keluar, dijemput, diantar jemput. Yang jemput saudara, apalagi yang jemput gembalanya supir taksi online. Saudara yang nggak punya mobil, enak duduk manis. Yang punya mobil, mikirin, aku kudu nabung sebulan 500.000. Buat ganti oli, buat servis mobil, buat pajak mobil 1 tahun. Yang enggak punya mobil enggak pernah berpikir. Jadi jangan pernah iri dengan kehidupan orang lain. Amin. Apa yang kita miliki dan apa yang kita punya saat ini, itulah yang terbaik dari Tuhan. Ingat saudara, waktu kekhawatiran dan kebimbangan menghantui diri kita, melanda diri kita. Di situ ujian untuk iman kita. Apakah kita masih bisa bertahan atau kita ikut terkapar. Saudara, ujian dan tantangan, kebimbangan dan kekhawatiran itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, musuh iman adalah ujian atau tantangan hidup. Yakobus 1 ayat 2 sampai yang ketiga. Yakobus pasal yang pertama. Ayat 2 dan yang ketiga. Dikatakan begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara, kalau kita berpikir secara logika kayaknya Tuhan kurang kerjaan banget ya. Tuhan bilang, berbahagialah kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tuhan tuh ngomong begini, kamu berbahagia kalau hidup kamu tuh mengalami kesukaran. Kamu berbahagia kalau hidup kamu tuh menghadapi masalah. Kok kayaknya Tuhan tuh kurang kerjaan. Gak ada manusia yang senang dengan ujian. Gak ada manusia yang senang dengan tantangan. Gak ada manusia mau hamba Tuhan, mau jemaat, kalau bisa nego. Jangan ada masalah dalam hidup kita. Tapi gak bisa saudara. Masalah, persoalan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ujian, tantangan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Supaya apa saudara? Supaya level kita naik. Iman itu saudara itu punya level. Jadi hari ini mungkin saudara ya, kita butuh uang 100.000, kita berdoa, Tuhan aku butuh uang 100.000 buat uang sekolah anakku. Aku percaya Tuhan akan mencukupkannya, menyediakannya tepat pada waktunya. Kita dapat berkat 100.000, iman kita naik. Iman level 100.000. Nah sekarang kita butuh 10 juta. Kita karena 100.000 ditolong Tuhan, kita mulai percaya lagi, percaya. 10 juta dijawab Tuhan, iman kita naik. Semakin besar ujian dan tantangan yang terjadi dalam hidup kita, sesungguhnya Tuhan sedang menempa kita untuk memiliki iman yang lebih besar lagi. Tidak ada iman yang naik tanpa ujian, tanpa tantangan hidup. Saudara yang punya anak yang sekolah, bagaimana mereka bisa naik dari jenjang kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai dia SMA, sampai selesai kuliah. Harus melewati yang namanya ujian. Harus melewati yang namanya tantangan. Waktu anak saudara berkata, Ma, Pa, aku gak mau ujian. Terus saudara bilang, ya udah deh nak, gak usah ujian. Saya percaya sekalipun anak saudara umur 20 tahun pasti tetap kelas 1 SD. Kenapa saudara?
Karena gak mau ujian. Pelajaran yang dia tahu ya cuma 1 tambah 1, 2 tambah 2. Mungkin 3 dikali 4 berapapun dia nggak tahu. Karena pelajarannya hanya 1 tambah 1 sambil diajar membaca. I tambah N tambah I, ini. B tambah U tambah D tambah I, Budi. Disatuin, ini tambah Budi apa? Ini Budi. Udah umur 20 tahun. Cuma bisa ini Budi, ini Bapak Budi. Kenapa? Karena nggak pernah mau ujian. Demikian juga hidup kita. Aduh Tuhan, aku yang gini-gini aja. Dikasih ujian yang sedikit sulit sama Tuhan, kita udah mulai mundur. 50 tahun jadi orang Kristen, tetap begitu-begitu saja. Enggak ada peningkatan dalam hidupnya. Saudara tanda tanya, saudara benar enggak sih anak Tuhan atau enggak? Saya sangat percaya saudara yang punya anak. Waktu anak saudara berkata, Ma, Pak aku enggak mau ujian. Saya yakin, saudara orang tua yang baik. Mungkin saudara akan ngomong ke anak saudara, diomongin baik-baik. Baik-baik enggak mau nurut, mulai diomong keras. Omong keras enggak nurut, mulai dipukul. Apakah saudara jahat sama anak saudara? Saudara benci sama anak saudara, maka saudara pukul? Enggak, karena saudara sayang. Demikian juga Tuhan dalam hidup kita. Terkadang Tuhan paksa kita untuk melewati ujian dan tantangan. Supaya apa? Supaya iman kita naik. Karena semakin besar iman kita, semakin kokohlah kekristenan kita. Sehingga pada waktu ada badai datang, kita enggak goyah. Kita tetap berdiri teguh, saudara. Mau gonjang-ganjing, mau apa segala kita enggak peduli. Kita berkata, sekali Tuhan tetaplah Tuhan. Mau aku ditolong Tuhan, mau masalahku dijawab Tuhan, enggak masalah. Aku tetap pelayanan karena aku percaya waktu Tuhan yang terbaik. Saudara, ujian dan tantangan hidup seringkali mengalahkan iman kita. Saudara bisa lihat saudara ya, berapa banyak hari ini orang-orang Kristen gak ada di gereja. Apa yang membuat mereka gak ada di gereja? Saudara, masalah kehidupan. Mereka mulai kecewa sama Tuhan karena mereka merasa mereka gak ditolong oleh Tuhan. Sekali lagi saya katakan, bukan Tuhan tidak menolong kita. Tuhan menolong kita dengan caranya Tuhan. Seturut dengan kehendak Tuhan, tapi kita mau Tuhan tolong kita seperti yang kita mau. Sebab itu saudara, pagi hari ini mari kita mulai membuka mata iman kita. Mari kita mulai melihat dengan iman. Seperti Daud melihat waktu dia menghadapi tantangan dan ujian yang terberat dalam hidupnya, yaitu Goliat. Goliat itu besar saudara. Alkitab mencatat mungkin ya kalau kita terjemahkan bahasa sekarang mungkin Daud itu seperti anaknya Pak Hensan yang kecil, siapa ya? Siapa? Oh Han. Saya saking lamanya nggak ketemu sampai lupa nama. Ya, mungkin seperti Han itu kena matahari dikit mukanya langsung kemerah-merahan. Kan Daud bilang, kan Tuhan bilang begitu, masih kemerah-merahan Daudnya, ya, masih imut lagi lucu-lucunya gitu saudara. Ya, masih seginilah mungkin 1,50 meter lah, ya. Tapi sekarang Han udah lebih tinggi, dulu kan masih segini. Nah tiba-tiba diperhadapkan dengan orang yang tinggi besar. Han 1,5 meter diperhadapkan dengan orang yang tingginya 2 meter. Han langsung begini nih ngelihat. Kalau dia nggak punya iman yang besar, dia berkata, udah deh Saul, aku nyerah. Aku langsung balik kanan, dia lari saudara. Karena dia begini nih, wih gede banget. Iya aku kayaknya dibohongin nih. Masa sih aku yang masih kemerah-merahan begini, masih imut-imut begini, disuruh ngelawan begini. Nggak kuat, mungkin dia langsung balik kanan. Tapi dia nggak fokus kepada ujiannya. Dia nggak fokus kepada tantangannya. Waktu dia melihat ada Goliat depan. Imannya mulai bekerja. Dia melihat siapa yang ada di belakang Goliat. Dia melihat Tuhan. Tuhan berkata, jangan takut. Lawan saja, ada aku. Jangan takut, maju saja. Waktu Daud melihat Tuhan, imannya mulai bangkit. Imannya bangkit saudara. Sehingga dia berkata, hai Goliat, engkau memang besar. Tapi aku punya Tuhan yang besar.
Dan kita pun bisa berkata seperti Daud berkata, hai sakit penyakit, engkau memang besar. Hai persoalan, engkau memang besar. Hai masalah, engkau memang besar. Tapi aku punya Tuhan yang lebih besar. Fokuskan hidup kita kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Maka Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Iman itu bekerja, maka kita akan mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita. Seperti Daud, akhirnya apa? Dia menang. Semua orang mulai, wow. Daud gitu loh, masih kecil, kemerah-merahan. Tapi apa yang membuat Daud menang? Imannya. Sama dengan kita saudara. Hati-hati dengan ujian dan tantangan dalam hidup. Waktu kita tidak punya iman yang kuat, itu sedang peperangan bagi kita, menang atau kalah. Tapi waktu kita fokus kepada Tuhan, saya sangat yakin tidak ada satupun di antara kita yang ada di ruangan ini akan mengalami kekalahan. Kita semua pasti mengalami kemenangan. Karena fokus kita bukan kepada persoalan, fokus kita bukan kepada masalah, tapi fokus kita kepada Tuhan. Selanjutnya saudara, musuh iman itu adalah pendapat orang lain. Lah ini saudara ya. Saudara harus punya prinsip, hidup itu kita yang menjalani, orang lain yang mengomentari. Kan gak mungkin kita komentar hidup kita sendiri. Seringkali perkataan orang itu membuat kita lemah. Dulu saya pelayanan awal-awal ke Tanjung itu saudara, datang anak SPMB dari Jakarta. Lah orang desa dapat tamu dari Jakarta kan kita tuh pasti orangnya hebat-hebat ya begitu. Nah kita ada ke arah selatan dari gereja itu ada namanya Desa Sengon saudara. Jadi diajaklah dari tim SPMB ini ke sana karena ada seorang yang udah sakit stroke. Udah didoain anak SPMB ini udah berdoa saudara. Kita udah kasih kekuatan nih sama keluarga supaya tetap berharap kepada Tuhan. Tiba-tiba saudara ada satu anak SPMB ini berkata begini. Bapak udah berapa lama sakit stroke-nya Pak? Anaknya jawab udah 2 tahun. Oh 2 tahun, papa saya 5 tahun terus mati. Saudara itu saya aduh. Kita udah menguatkan keluarga, dia keceplosan saudara, niatnya itu baik. Ya tapi kan membuat orang lain hancur. Udah sakit berapa lama Pak? 2 tahun. Oh papa saya juga stroke, tapi setelah 5 tahun mati. Lah yang sakit dan keluarga berpikir, wah umur bapak aku tinggal 3 tahun. Yang sakit ini saudara pasti makin drop. Makanya hati-hati dengan apa yang kita dengar. Hati-hati dengan siapa saudara bergaul. Hati-hati apa yang saudara tonton. Karena apa yang kau tonton itu bisa mempengaruhi imanmu. Saya sejak COVID ada sampai hari ini gak pernah nonton TV. Gak pernah nonton TV saudara. Bukan saya anti TV, enggak. Saya kalau nonton TV juga paling berita. Tapi kenapa saya gak mau lagi nonton TV saudara. Pada waktu saya nonton TV iman saya makin jatuh saudara, makin drop. Kenapa? Setiap hari beritanya, COVID, orang mati sekian, orang sakit sekian, rumah sakit sekian. Saya jadi bertanya, giliran saya kapan? Saya jadi makin lemah saudara. Jadi saya kata, enggak. Daripada saya stres mikirin orang yang kena COVID, dan akhirnya saya pun sakit, seolah-olah saya enggak percaya kepada perlindungan Tuhan. Stop nonton TV. Saking lamanya enggak nonton TV, saya sampai lupa cara nyalain TV. Dan sampai sekarang saudara, saya gak pernah nyalain TV lagi. Karena nyalain TV gimana ya cara pindah ke HDMI-nya. Gimana ya cara nontonnya lewat Speedy itu. Saya udah gak ngerti remote mana yang kudu ditekan saudara. Akhirnya sudahlah gak usah nonton TV. Dan saya lupa untuk nonton TV saudara. Kenapa? Apa kata orang mempengaruhi diri kita. Kita mulai berkata, aku kuat, aku bisa, aku kuat, aku bisa. Tiba-tiba orang lain berkata kepada saudara, udah berapa lama? Udah 2 bulan. Bentar lagi itu tetanggaku, aku dibawa ke dokter. Dokter bilang sih gak apa-apa, umurnya tinggal 3 bulan. Tapi ternyata 2 bulan mati. Lah saudara, iman yang tinggi itu pasti langsung celok ke bawah saudara. Hati-hati dengan apa kata orang. Ingat, kita tidak hidup dari apa kata orang, tapi kita hidup dari apa kata Tuhan. Manusia boleh menilai kita, manusia boleh menentukan batas umur kita, tapi keputusan tetap ada di tangan Tuhan.
Jadi saudara, kalau perkataan-perkataan negatif saudara, singkirkan. Orang-orang yang suka negatif ngomong sama saudara, tinggalkan. Itu bukan komunitas yang benar. Waktu kita bergaul, waktu kita punya komunitas, lihat komunitas kita. Apakah komunitas kita itu membawa kita semakin dekat kepada Tuhan, membangun iman kita atau meruntuhkan iman kita. Kalau semakin hari engkau bergaul dengan orang itu, imanmu semakin lemah, engkau berada di kumpulan yang salah. Segera keluar, cari kumpulan yang benar. Kumpulan yang benar itu adalah, komunitas yang benar itu adalah bagaimana iman kita semakin dikuatkan dalam Tuhan dan kita semakin dekat kepada Tuhan. Berarti kita ada dalam komunitas yang benar. Saudara, musuh yang membuat iman kita kalah adalah pendapat orang lain. Sekali lagi saya katakan saudara, hidup ini kita yang menjalani, orang lain yang mengomentari. Ya, jadi kalau saudara dikomentari negatif sama orang lain, langsung saudara berkata, life must go on. Hidup ini terus berlanjut. Gak peduli apa kata orang, yang peduli apa kata Tuhan. Bukan berarti kita gak terima masukan dari orang lain. Kalau masukan itu baik untuk kita, saudara, mari kita introspeksi diri. Tapi kalau masukan itu hanya untuk menjatuhkan kita, katakan whatever, aku gak peduli. Saudara, prinsip hidup saya saudara, orang mau ngomong apa tentang saya berkata, emang gue pikirin. Yang saya pikirkan, apa kata Tuhan tentang saya. Selagi saya berada di jalur yang benar, saya gak peduli dengan apa kata orang. Kenapa saudara? Karena hidup saya saya hidup bukan dari apa kata orang. Tapi saya hidup dari apa kata Tuhan. Terus ngapain saya pusing-pusing dengerin apa kata orang? Saudara, karena banyak manusia itu saudara, susah ngelihat orang senang dan senang ngelihat orang susah. Terus saudara peduli sama mereka, betapa bodohnya kita. Sementara bukan mereka yang menjamin hidup kita. Bukan mereka yang mencukupkan kebutuhan kita. Tapi yang menjamin dan mencukupkan kebutuhan kita adalah Tuhan yang kita sembah. Sebab itu fokuskan diri kita kepada apa kata Tuhan. Saudara baca firman Tuhan tiap hari, itulah perkataan Tuhan kepada kita. Dan Tuhan memperkatakan kita saudara, gak ada satupun yang jelek, semua baik. Ngapain kita peduli dengan orang yang menjatuhkan kita? Sementara ada Tuhan yang terus mengangkat kehidupan kita. Yang terakhir saudara, saya mengundang pemusik. Musuh iman adalah intimidasi iblis. Nah, intimidasi iblis ini saudara sering bekerja dalam hati dan pikiran kita. Waktu iman kita mulai bangkit, nah iblis ini akan berkata, dia akan bawa kita flashback. Dia akan bawa kita ke masa lalu. Kamu loh, dulu kamu seperti ini loh, dulu kamu begini loh. Nah, dia ingatkan segala sesuatu yang jelek dalam kehidupan kita. Dan untuk mengalahkan itu saudara, kita perlu peperangan melawan iblis. Iya, dulu aku memang jelek. Iya, dulu memang aku seperti apa kata kamu. Tapi itu dulu. Tapi sejak aku terima Yesus dalam hidupku, aku menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Aku bukan seperti yang dulu. Makanya jangan suka nyanyi, aku masih seperti yang dulu. Tuhan Yesus bingung, aku mati untuk kamu loh. Supaya kamu punya hidup yang baru. Tapi kok selalu bilang aku masih seperti yang dulu. Saudara, saya waktu mendapatkan intimidasi dari iblis, saya berkata, iya Wita itu memang jelek. Wita itu memang ABC dengan segala kejelekannya. Tapi itu dulu, sekarang enggak. Karena aku sudah ditebus oleh Yesus. Masa laluku sudah berlalu, itu sudah dikubur. Sekarang aku adalah Wita yang baru. Ciptaan yang baru. Memang terkadang masih ada karakter yang jelek saudara. Karena kita masih dalam berproses. Tapi ingat, jangan pernah terperangkap di masa lalumu. Karena Yesus sudah menebus kita. Iblis gak mau kita bangkit. Iblis gak mau kita mempertontonkan kemuliaan Tuhan. Iblis gak mau kita menjadi berkat di mana kita berada. Iblis gak mau kita memenangkan jiwa bagi Tuhan. Sehingga iblis selalu mengorek-ngorek masa lalu kita. Kenapa saudara? Karena cuma itu yang dia bisa lakukan dan cuma itu yang dia punya. Jadi selalu diingatkan, kamu kan A, kamu kan B, kamu kan C, semuanya jelek.
Dan pada waktu kita termakan dengan intimidasi iblis, disitulah iman kita jadi taruhannya. Hari ini saudara, waktu iblis mengintimidasi kita, katakan iya yang engkau katakan itu memang benar. Tapi itu dulu, sekarang sudah tidak, jadi enyah engkau dari hadapanku. Waktu iblis mengingatkan saudara tentang masa lalu saudara, tentang kejelekan saudara, lawan iblis dengan iman. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita kuasa untuk mengalahkan iblis. Iblis hanya bisa mengintimidasi kita. Tapi dia tidak bisa melakukan lebih daripada itu. Sebab itu yang iblis lakukan. Hari lepas hari hanya untuk mengintimidasi kita. Mematahkan iman kita. Karena musuh iblis itu adalah iman kita. Waktu kita punya iman yang besar, iblis kalah. Waktu kita nggak punya iman, maka iblis yang menang. Hari ini sadari saudara, untuk kita bisa menang atas musuh iman kita saudara. Yang pertama saudara, tanggalkan logika manusia. Kekhawatiran dan kebimbangan. Kita boleh khawatir, kita boleh bimbang, tapi jangan terperangkap di dalamnya. Yang ketiga saudara, musuh iman itu adalah ujian dan tantangan hidup. Selagi kita ada di muka bumi ini saudara, masalah silih berganti pasti akan terjadi dalam hidup kita. Kalau hari ini saudara punya masalah yang besar, saudara mungkin berkata, Tuhan aku sudah enggak kuat lagi. Ingat saudara, hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Berapa banyak persoalan dan masalah terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita ada hari ini. Kita ada hari ini karena mujizat Tuhan. Kalau dulu kita ditolong Tuhan, maka hari ini, besok dan seterusnya kita pasti akan ditolong Tuhan. Tanamkan itu dalam hati kita. Supaya iman kita semakin kuat. Musuh iman selanjutnya saudara adalah pendapat orang lain. Ingat, kita hidup bukan dari apa kata orang. Tapi kita hidup dari apa kata Tuhan. Yang terakhir musuh iman adalah intimidasi iblis. Waktu saudara mengalami intimidasi iblis, tanggalkan semua. Perintahkan iblis enyah. Katakan, hai iblis, engkau tidak punya kuasa untuk mengintimidasi aku. Masa laluku sudah berlalu. Aku ciptaan baru. Karena Kristus sudah menebus aku. Kita tidak hidup di masa lalu. Tapi kita hidup di masa kini dan yang akan datang. Yang lalu udah gak bisa diulang. Yang ke depan kita bisa perbaiki. Yakinkan saudara, diri kita adalah orang-orang yang sudah ditebus Tuhan dari masa lalu kita. Sehingga iblis tidak bisa mengintimidasi kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Jesus. Haleluya Tuhan. Kau kekuatanku, kau penghiburku, kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Kau kekuatanku, kau penghiburku, kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Yesus, sekali lagi katakan, kau penghiburku, kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Yesus. Biar musik melantunkan pujian ini, mari saudara kita merenungkan apa yang sudah kita dengar saat pagi hari ini. Mungkin kita sedang ada dalam masalah, mungkin kita mengalami persoalan. Dan persoalan itu membuat iman kita lemah.
Hati kita berkata bahwa Tuhan itu seolah-olah tidak menolong kita. Tuhan itu seolah-olah membiarkan kita bergumul sendiri. Sehingga kita lemah. Iman kita mulai goyah. Saya mau berkata kepada kita pagi hari ini. Iblis gak mau kita menang. Iblis gak mau kita menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Iblis gak mau janji Allah digenapi dalam hidup kita. Sebab itu dengan segala cara iblis membuat supaya iman kita lemah. Iblis dengan segala tipu dayanya bekerja dengan kiat untuk menghancurkan iman kita. Mungkin ia bekerja melalui logika kita sebagai manusia. Mungkin iblis bekerja lewat kekhawatiran dan kebimbangan dengan situasi yang ada. Iblis juga bekerja lewat ujian dan tantangan dalam hidup kita. Mungkin iblis juga bekerja lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Lewat intimidasi dengan satu tujuan. Supaya iman kita lemah. Sehingga kita goyah. Dan iman kita mati. Tapi pagi hari ini Tuhan berkata, bangun imanmu. Bangun imanmu. Jangan pakai logika manusia. Ingat, kekhawatiran dan kebimbangan gak membuat iman kita bertumbuh. Tuhan yang menggenapi apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Kita boleh khawatir, kita boleh bimbang. Tapi jangan kekhawatiran, jangan kebimbangan menguasai kita. Sehingga kita tidak percaya kepada janji Tuhan. Tuhan mengizinkan ujian dan tantangan terjadi dalam hidup kita. Untuk membangun iman kita. Tapi iblis menjadikannya untuk menghancurkan iman kita. Orang-orang mulai berpendapat yang negatif. Berkata yang negatif tentang kita. Mungkin orang mulai mengomentari pelayanan kita. Orang mulai mengomentari persekutuan kita. Orang mulai mengomentari gereja kita. Orang mulai mengomentari cara kita beribadah. Orang mulai mengomentari pelayanan kita. Hari ini saya mau berkata kepada Tuhan. Ingat, kita gak hidup dari apa kata orang. Tapi kita hidup dari apa kata Tuhan. Semakin kita menyenangkan hati Tuhan, maka semakin banyak komentar yang negatif terhadap diri kita. Tapi tetap berdirilah teguh. Itu adalah ujian imanmu. Pada waktu engkau menang, maka engkau akan naik level. Dan iblis gak tinggal diam. Dia akan mengintimidasi kita dengan masa lalu kita. Dia akan mengintimidasi kita lewat persoalan-persoalan yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin iblis akan mulai membukakan kejelekan-kejelekan kita masa lalu. Tapi ingat, kita punya kuasa. Kita tidak hidup di masa lalu. Kristus sudah menebus kita. Kristus sudah mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Hari ini kita ciptaan yang baru. Yang sudah bebas daripada segala dosa yang membelenggu kita. Sehingga iblis tidak bisa mengintimidasi kita. Mari kita bangkitkan iman percaya kita. Katakan kepada Tuhan, aku punya iman yang besar. Terima kasih Tuhan buat ujian, buat tantangan. Terima kasih Tuhan buat kekhawatiran, buat kebimbangan. Terima kasih Tuhan buat logika. Terima kasih buat orang-orang di sekitarku yang senantiasa berkomentar negatif. Aku bersyukur buat mereka. Karena dengan mereka aku punya iman yang besar. Karena dengan mereka proses bagiku untuk aku lebih percaya kepada Tuhan. Ingat saudara, kita tidak berjalan sendiri. Selagi kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Selagi kita berada dalam jalurnya Tuhan. Apapun yang terjadi kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir. Karena Tuhan yang menjamin hidup kita. Mari katakan di hadapan Tuhan. Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Katakan Kau ada. Kau ada di saat ku perlukan, setia selalu
tepati semua janjimu. Oh, di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidup. Mari sambil bangkit berdiri katakan, Engkaulah kekuatan dan penghiburan kami Tuhan. Kau penghiburku, Kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Memberikan hidupku, memberikan hidupku bagimu. Katakan sekali lagi, memberikan hidupku bagimu, Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, Kau yang akan memberikan kami kemampuan untuk kami boleh melakukan setiap firman yang Kau berikan dalam kehidupan kami pagi hari ini. Tolong setiap kami, Roh Kudus tolong kami untuk kami boleh menghidupi firman-Mu dalam setiap hari, setiap saat, setiap waktu Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang terus naik level di hadapan-Mu Tuhan. Terus dekat dengan pribadi-Mu Yesus. Terus semakin Tuhan mengandalkan-Mu dalam kehidupan kami. Bukan mengandalkan manusia, bukan apa kata orang Tuhan. Bukan tentang masa lalu kami juga Yesus kami ada. Tetapi karena ada Tuhan Yesus yang besar yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Pakai hidupnya Tuhan semakin indah, semakin menjadi berkat Tuhan dimanapun dia berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan. Oke, sekali lagi Bu Wita terima kasih sudah berbagi pesan Tuhan buat kita semua. Mari terus terhubung dengan Tuhan. Mari terus bangun keintiman dengan Tuhan karena Tuhanlah sandaran kita satu-satunya. Amin. Nah mari kita bangkit berdiri, kita akan selesaikan pertemuan ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kau ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari lebih sungguh lagi, sekali lagi katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Diakhiri ibadah kami, bagi Tuhan segala hormat,
pujian dan kemuliaan. Terima kasih karena Tuhan menolong kami, Tuhan menopang kami, Tuhan menguatkan kami dengan firman-Mu. Karena kami tahu bahwa iman kami makin kuat karena kami mendengarkan firman Tuhan, kami melakukannya dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi orang-orang yang bijaksana, yang mendengar firman-Mu dan yang melakukannya. Maka kami akan melihat seluruh bangunan kehidupan yang kami bangun dengan pondasi yang kuat tidak akan tergoncangkan. Langit dan bumi akan berlalu tapi firman Tuhan akan tetap tinggal selama-lamanya. Karena itu kami mau Tuhan firman-Mu menjadi kesukaan kami. Firman-Mu menjadi perenungan buat kami. Berkati hamba-Mu yang sudah berbagi pesan Tuhan dari hati-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hidupnya. Tuhan menyingkapkan lebih banyak pewahyuan kebenaran. Dan pakai hidupnya, penggembalaannya untuk jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Mari kekasih-kekasih Tuhan arahkan hatimu kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat milik kepunyaan Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang erat oleh Roh Kudus kiranya memimpin, menyertai dan menolong kita melewati seluruh perjalanan hidup kita, perjalanan iman kita. Kita kemudian mengalami pengalaman baru bersama dengan Tuhan, mengalami lompatan-lompatan iman dalam kehidupan kita untuk menerima seluruh janji-janji Tuhan, berkat daripada Allah Bapa dan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Kita terima dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.